Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak dan Pak Sofwan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di pertemuan hari ini kami akan mempresentasikan materi yang masih terkait dengan siklus dari aset tetap, modul aset tetap, yaitu kami akan membahas mengenai mekanisme hibah masuk langsung barang milik negara. Jadi nanti di sini kami menyesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru PMK 99 tahun 2017. Itu teman-teman bisa cek, bisa dibuka di Google. Jadi kami isi-isi dari presentasi hari ini itu adalah berdasarkan PMK tersebut. Di kelompok ini saya sendiri adalah Muhammad Jadan Bersandi, dan juga ada Fajar Nafisa, dan juga ada Iren Dinar Widiawanti. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Fajar Nafisa. Kepada saudari Fajar Nafisa dipersilakan. Yang pertama yaitu seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada peraturan mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 05 Tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Next. Untuk ruang lingkup yang diatur dalam PMK ini meliputi yang pertama yaitu kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan hibah. Lalu yang kedua, konsultasi rencana penerimaan hibah. Yang ketiga, perjanjian hibah. Dan yang terakhir ada tata cara pengesahan hibah. Pengaturan hibah dalam PMK ini tidak mencakup penerimaan hibah pada satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan dari BLU. Next. Yang selanjutnya ada kriteria hibah. Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. Yang kedua, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, uang, barang, atau jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satker penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Next. Yang selanjutnya ada tujuan penggunaan hibah. Yang pertama untuk mendukung program pembangunan nasional. Yang kedua untuk memberikan manfaat bagi satker penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan. Lalu yang terakhir ada mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk juga bencana non-alam. Next. Yang berikutnya yaitu urutan tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga. Pada tahap pertama ada pengajuan permohonan nomor register. Untuk hibah luar negeri itu diajukan ke Ditjen PPR atau pengelolaan pembiayaan dan resiko. Untuk pengajuannya ini dilakukan oleh pimpinan lembaga atau satker selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggarannya. Permohonan nomor register ini dilampiri yang pertama perjanjian hibah atau grant agreement atau dokumen lain yang dipersamakan atau ringkasan hibah atau grant summary. Yang kedua ada jumlah yang diregister sejumlah perjanjian hibah tersebut. Lalu pengajuan tersebut dapat melalui sarana elektronik, fax atau email, namun tetap diwajibkan menyampaikan hard copy-nya juga ke alamat yang ada di berikut ini. Langsung aja next. Yang kedua itu untuk hibah dalam negeri itu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Diajukannya oleh PA, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggarannya juga dengan melampirkan yang pertama permohonan nomor register atas hibah langsung perjanjian hibah. Yang kedua, ringkasan hibah surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, permohonan nomor register untuk hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dengan SPT MHL atau surat pernyataan telah menerima hibah langsung, dan yang kedua itu dilampiri dengan rekening koran.
Lalu dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir penerima hibah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ira. Jadi yang tahap kedua yaitu penandatanganan BAST. Pimpinan KL atau Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak. BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barang. Next. Kemudian tahap yang ketiga, itu pengajuan pengesahan SP3HL BJS dan MPHL BJS ke KPPN. Dalam rangka pengesahan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga, PA atau KPA menerbitkan surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga atau SP3HL BJS. Sedangkan dalam rangka pencatatan beban dan atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, surat berharga, PA-KPA menerbitkan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang, jasa, surat berharga atau MPHL BJS. Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum mencatat barang di dalam SIMAK BMN dan mencatat transaksi pengesahan hibah di Saiba. Next. Kemudian tahapan perekaman MPHL BJS melalui aplikasi SAS. Jadi yang pertama itu login ke level admin. Di menu referensi 1 untuk pejabat, pastikan KPA sudah direkam di referensi dengan kode keterangan 1. Terus menu referensi 2, register, rekam kode register hibah sesuai surat penerbitan register hibah. Terus yang kedua, login ke level PPSPM. Menu SPM, RUSPM pengesahan hibah MPHL BJS. Fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output diisi sesuai DIPA. Dasar pengeluarannya PP nomor 10 tahun 2011, jenis dokumennya DIPA. Jumlah penerimaan diisi jumlah dana hibah yang diterima. Jumlah pengeluaran diisi jumlah dana hibah yang dibelanjakan. Mata anggaran keluaran atau mata anggaran penerimaan untuk belanja hibah diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini. Penandatanganan SP2HL adalah kuasa pengguna anggaran, lalu klik simpan. Terus untuk mencetak MPHL BJS melalui menu SPM, lalu klik cetak SPM. Untuk transfer ADK MPHL BJS melalui menu utility, terus transfer SPM ke KPPN. Kemudian MPHL BJS beserta lampirannya disampaikan ke loket front office seksi verifikasi akuntansi atau seksi PERA. Perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba dilakukan secara manual, tidak dapat impor dari SAS. Kemudian perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba melalui menu transaksi, lalu submenu daftar memo daftar MPHL BJS dan persetujuan MPHL BJS. Kemudian untuk pengesahan MPHL BJS, jadi hard copy dan ADK MPHL BJS, surat penetapan nomor register hibah, BAST, SPTMHL, SP3HL BJS, ini diajukan ke KPPN melalui seksi PERA. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Siden. Oke, jadi setelah tadi sudah jelaskan masalah mekanismenya, penting juga untuk mengetahui bagaimana tahapan atas pengesahan hibah-hibah yang berasal dari tahun anggaran yang lalu. Hal ini dikarenakan ada terjadinya perubahan dari PMK yang sebelumnya menggunakan PMK di tahun 2011 sepertinya, tapi lupa nomor berapa, teman-teman. Jadi sekarang diubah ke PMK nomor 99 yang menggunakan mekanisme baru, di mana di dalam PMK ini setiap hibah baik barang maupun uang itu harus disahkan istilahnya. Nah,
Sehingga hal ini juga didukung dengan adanya sanksi yang nanti yang disampaikan dalam pasal 43 ayat 1, di mana jika KL tidak melaporkan hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan laporan dari BPK selama 2 tahun berturut-turut, nah maka KL tersebut efeknya adalah dia tidak diperkenankan menerima hibah yang tidak melalui kuasa bun. Istilahnya adalah hibah dia nggak bisa lagi menerima hibah-hibah langsung gitu. Jadi hibahnya itu harus melalui kuasa bun, yang berarti mekanismenya hibah terencana yang berbanding terbalik dengan mekanisme hibah langsung. Begitu. Nah, juga menunjuk kepada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6799 /PB/2018 bagi kementerian atau lembaga yang memiliki hibah langsung yang diterima pada tahun 2017. Jadi ini berkaca dari peraturan PMK 99 tersendiri yang baru keluar di tahun 2017, sehingga di tahun tersebut juga keluar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jadi untuk KL-KL atau kementerian dan lembaga terkait yang belum mengesahkan atau mengajukan nomor register, karena nomor register adalah tahapan pertama dari proses pengesahan atas hibah langsung barang milik negara, itu harus mengajukan terkait pengesahan hibah tersebut untuk nanti diinventarisasi atas hibah tersebut. Tahapannya sebenarnya hampir sama dengan mekanisme dari pengesahan hibah pada tahun anggaran yang berjalan. Tapi jadi di sini juga pengajuan nomor register mekanismenya sama. Untuk hibah dalam negeri itu diajukannya ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sementara untuk hibah luar negeri diajukannya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, untuk masalah selanjutnya, jadi masalah format dari MPHL-nya gimana gitu kan. Nah, format dari MPHL-nya sebenarnya hampir sama, cuma untuk kode akun pendapatannya agak berbeda. Jadi untuk kode akun pendapatan, mekanismenya kan sebenarnya kita sudah belajar mekanisme ini dulu di akuntansi pemerintah. Ada hibah yang sifatnya hibah dari tahun anggaran yang lalu. Nah, kalau ada hibah dari tahun anggaran lalu, sehingga untuk pendapatannya kita isi dengan namanya pengesahan hibah atas tahun anggaran yang lalu. Sementara untuk asetnya, karena memang sudah diakui, maka asetnya juga disesuaikan dengan jenis barang yang diterima apa gitu. Nah, kemudian juga diperlukan adanya uraian atas hibah langsung tersebut yang berasal dari tahun anggaran yang lalu, dan juga harus ada pemberian tanggal aktual atas penerbitan SP3HL. Jadi biasanya karena nomor registernya itu belum dibikin, jadi untuk proses selanjutnya dari penerbitan SP3HL dan MPHL BJS ini juga belum dibikin, sehingga harus ada tanggal yang jelas masalah pembuatan dari SP3HL ini dan juga MPHL BJS untuk nantinya pengakuan atas pendapatan dan juga pengakuan atas asetnya gitu. Nah, pengesahan atas MPHL BJS itu diajukannya ke KPPN dengan melampirkan yang pertama ada surat penetapan nomor register hibah, kemudian juga harus ada BAST-nya, kemudian juga ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas hibah langsung, itu SPT-MHL, dan juga ada SP3HL BJS. Nah, sedikit mengulang lagi, jadi sebenarnya materinya juga nggak terlalu, karena memang fokus kita cuma membahas dari mekanisme hibah langsung barang, sehingga tidak terlalu banyak. Nah, sedikit mengulang lagi, jadi ringkasan mekanismenya seperti ini. Tahapan-tahapannya adalah pertama pengajuan permohonan nomor register ke DJPPR. Nah, ini ada kesalahan mungkin DJPPR dan juga Kanwil DJPB kalau misalnya hibah dalam negeri. Kemudian nanti yang dokumen diperlukan itu harus ada naskah perjanjian atau grand summary atau ringkasan hibahnya. Kemudian nanti selanjutnya tahapannya adalah penandatanganan BAST yang dilakukan antara penerima hibah yaitu KL dan juga pemberi hibahnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ini berbarengan sebenarnya. Jadi nanti ada pengesahan atas pendapatan ke KPPN dan juga pengesahan hasil bebannya juga ke KPPN gitu. Jadi prosesnya sama-sama ke KPPN supaya lebih praktis dibandingkan dengan dulu. Untuk pengesahan hasil beban itu harus ke DJPPR dulu. Kalau sekarang prosesnya bisa sama-sama langsung. Dokumen-dokumennya juga saling mendukung satu sama lain. Jadi untuk pengesahan pendapatan ke KPPN itu dokumennya adalah
SP3HL BJS, kemudian ada SPT MHL, dan juga ada BST. Sementara untuk pengesahan atas aset bebannya, karena pencatatan aset, itu pakai MPHL BJS, dan juga buat dokumen yang sebelumnya sudah disebutkan di pengesahan pendapatan ditambah dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oh ya, lupa jalan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada Pak Sofan mungkin bisa ada tambahan Pak mungkin atas presentasi kami. Saya coba ngecek lagi yang Mbak Irin tadi sampaikan ya di tengah-tengah itu slide-nya. Yang bagian apa Pak? Terus ya. Terus di awal ini, nah ini coba ya. Atau sebelumnya apa? Sebelumnya tahap itu Pak, pencatatan BST, pendatangan BST. Oke, terus lanjut tadi. Yang barusan ya. Nah ini saya itu belum tahu nih pengesahan pendapatan, pencatatan beban dan atau aset yang bersumber dari hibah. Hibah itu memang nanti jadi pendapatan ya, pendapatan hibah. Pendapatan hibah, penerimaannya, debitnya. Debitnya asetnya Pak. Debitnya aset. Nah makanya kenapa ada beban ya? Beban. Kalau beban mungkin Pak, beban itu terkait kalau misalnya ada hibah terkait jasa Pak, hibah langsung terkait jasa. Jadi biasanya diakuinya beban pada pendapatan. Jadi sebenarnya kalau di slide-nya sendiri Pak, di slide di web yang kami cakup itu dari KPPN Bandung kalau nggak salah, KPPN Bandung. Itu tuh dia ada nama-nama akunnya Pak. Kebanyakan sih memang nama-nama akun yang terkait pencatatan atas beban atau aset ini memang terkait aset. Pak, boleh ada beberapa di share Mas webnya itu? Saya belum. Buka dulu, nanti kalau ada di share ke sana. Tadi juga belum saya tanya di kelas sebelah juga. Ini Pak, untuk akun debitnya Pak. Ada beban. Nah ini Pak, ada beberapa beban di sini Pak, beban langganan. Ya, betul. Di dalam wujud hibah. Pendapatannya? Kreditnya? Untuk di sini sih dia tidak menjelaskan terkait kreditnya pendapatan itu semua sama ya berarti. Ya, jadi disamakan untuk pendapatan hibah langsung barang jasa. Ya. Kan kalau biasanya beban itu kepada piutang dari ditagihkan ke entitas lainnya ya. Beban ditagihkan ke entitas lainnya
Itu yang bayar KPPN. Nah, ini beban tapi dibayar dengan hibah ya. Maksud saya harusnya ini kas dulu juga bisa sebetulnya. Nah, tapi kan mungkin tidak diterima kas ya, langsung yang bayar dari pihak pemberi ya. Langsung pemberian jasanya. Nah, pemberi hibahnya gitu ya. Pemberi hibahnya dia membayarkan gitu kali ya. Ya, ya soalnya beban kok pada pendapatan kan lucu ya kalau logikanya ini. Beban pada pendapatan gitu kan. Pendapatannya sih memang pendapatan hibah. Oke ya, ini sebetulnya kalau apa namanya lazimnya gitu ya, biasanya kan kasih dulu kas kan, kas pada pendapatan hibah, kemudian nanti kas itu dipakai untuk bayar beban jasa konsultan gitu ya, ada kas gitu ya. Kalau apa namanya, kalau transaksi di entitas komersial ya, entitas umum pada umumnya. Oke ya, ya saya. Nah ini tadi posting rule ya, udah jadi posting rule ya. Iya Pak. Tapi mungkin hanya mencakup posting rule yang di bagian Ya, KPPN saja sih. maksud saya Bukan kalau ini transaksi biasa, bukan hibah ya, kreditnya itu bukan pendapatan beban apa pendapatan hibah barang jasa lainnya, ini ya beban pada pendapatan tidak mungkin bisa dibuat jurnal. Nah, tapi mungkin ini sudah dibuat bisa gitu ya, dengan catatan memang hanya untuk akun-akun ini dan kemudian kreditnya adalah hanya pendapatan hibah ini. Baik ya, ini make sense lah dengan melihat akunnya. Terima kasih. Coba tadi balik lagi ke yang slide berikutnya. Nah ini kan aplikasi SAS ya. SAS ini memang sebetulnya sekarang sudah diganti jadi Sakti itu. Salah satu apa namanya aplikasi lamanya atau apa namanya padanannya Sakti, modul SAS ini kan untuk modul pembayaran ya, pembayaran. Modul pembayaran itu kan udah ya, yang sebelum UTS kemarin. Itu di modul pembayaran. Nah, tapi memang di pelaksanaan saat ini belum semua melaksanakan sudah ini pakai Sakti ya. Masih beberapa pakai laporan keuangannya masih Saibah. Nah, untuk yang masih Saibah itu modul pembayaran juga masih SAS. Yang sudah Sakti semua itu modul anggaran. Nah, belum sampai ke laporan keuangan. Nah, jadi mungkin ini juga masih relevan ya. Nggak tahu tahun 2021 ya, tapi tahun 2020 ini aplikasi SAS masih dipakai juga. Di sertifikasi nanti teman-teman masih sertifikasi Akkom ya tahun depan akhir semester genap itu kita pakai kan aplikasi Saibah ya, aplikasi Saibah. Tapi kalau di apa namanya, kalau di lapangan kan SPM itu direkamnya di aplikasi SAS. Nah, tapi nanti di ujian sertifikasi SPM-nya direkam tidak di aplikasi SAS, langsung di aplikasi Saibah. Di aplikasi Saibahnya. Nah, tapi pemasukannya sama seperti memasukkan di aplikasi SAS ini. Jadi Saibah itu bisa ngambil saja dari aplikasi SAS gitu ya. Nah, bisa diinput manual. Nah, ini karena bisa diinput manual, jadi daripada terlalu banyak aplikasi yang kita ujikan, kita tidak pakai SAS ini. Tapi di lapangan pakai SAS. Nah, tapi yang kedua, di Sakti pun sebetulnya logikanya sama. Jadi kemungkinan ke depan ini ujian sertifikasi itu masih tetap pakai Saibah ini ya. Bedanya kan cuma ada komitmen saja itu ya. Pertama, kedua mungkin tahapan transaksinya lebih banyak lah Sakti itu. Tapi
Untuk akuntansi kan sebetulnya tidak masalah. Yang penting di akhirnya ya, laporannya akuntansi di akhir. Nah, jadi pemahaman-pemahaman ini juga tetap yang lama ini tetap diperlukan ya, karena hampir sama saja kalau di akuntansinya. Ini contohnya referensi satu pejabat, pastikan KPS sudah direkam di referensi dengan kode keterangan. Ini sih pada umumnya pasti sudah dilakukan, jadi bukan hanya untuk MPHL BJS ini saja. Rekam kode register hibah. Nah, jadi yang spesifik ini mulai di sini nih, di rekam kode register hibah. Coba berikutnya apa lagi? Nah, menu RUH ya. Nah, buat baru ini, baru rekam hibahnya ini. Nah, ini saya tanyakan. Jadi ini yang sudah terencana ya? Disebut yang sudah terencana atau enggak untuk ini? Atau ya sebetulnya memang output diisi sesuai DIPA, berarti sudah ada di DIPA. Ini yang terencana Pak, kalau ada di DIPA. Nah, jadi ya ini yang langsung nanti kayaknya tetap harus lewat DIPA dulu, DIPA-nya diisi dulu gitu ya. Jadi semacam ada perubahan DIPA dulu gitu ya. Nah, saya nggak tahu juga nih kalau yang langsung itu. Coba nggak ada ya berikutnya ya? Tidak. Ada penjelasan lagi ya. Ya, yang tadi yang dijelaskan Mas Zidan, yang langsungnya gimana penjelasannya? Saya kemarin sih 358 ya. Ada baca sih Pak, tapi kalau perbedaan antara langsung sama dengan terencana itu kan untuk hibah sendiri, untuk hibah terencana memang sudah dibuat di dalam DIPA kan juga. Tapi untuk hibah langsung itu yang tadi Bapak bilang memang nanti juga bakal istilahnya meningkatkan nilai dari DIPA sendiri, tapi saya lupa istilahnya dalam bahasa yang baik loh Pak. Tapi mekanismenya memang seperti itu. Kalau misalnya langsung itu nantinya juga bakal meningkatkan DIPA itu sendiri gitu. Jadi kalau kita juga, saya melihatnya juga untuk langsung sama terencana ini kan perbedaannya, kalau di langsung lebih fleksibel gitu, untuk belanja sudah bisa dilakukan duluan kan Pak, karena makanya di bagian slide selanjutnya ini ada hibah yang telah dibelanjakan, jadi nggak harus dilakukan pengasahan dulu sebenarnya mekanismenya. Kalau misalnya saya lihat itu, jadi sudah bisa langsung dibelanjakan karena mungkin sifat urgensinya sendiri dari hibah langsung itu sendiri, sehingga istilahnya, tapi nanti istilahnya bakal meningkatkan nilai mata ini, makanya di sini ada MAK dan MAP Pak, mungkin meningkatkan nilai DIPA itu sendiri. Enggak, ini enggak apa namanya, hibah yang telah dibelanjakan itu maksudnya yang tadi Mas. Jadi bukan berarti uang masuk terus dipakai untuk belanja. Memang hibahnya itu dalam bentuk yaitu jasa tadi ya, langsung dibayarkan gitu ya, kita tidak menerima kas. Kalau menerima kas ya tidak bisa langsung dibelanjakan kecuali BLU. Kan azas, salah satu azas keuangan negara itu tidak bisa offset ya, kecuali BLU. Nah, jadi dalam hal hibah pun kalau nerima kas ini, nah ini termasuk masalah ketiga nih. Hibah dalam bentuk kas gimana ya? Ini kan PHL BJS nih. Hibah langsung, barang, jasa, dan itu apa? Surat berharga Pak. Surat berharga ya, barang, jasa, surat berharga kan di luar kas ini. Kayaknya kalau kas itu harus langsung ke Perben itu, ke Kanwil DJPB atau ke DJPPR gitu. Dan bisa ke Satker langsung. Mungkin ya, perkiraan saya ini karena azas keuangannya. Ya, jadi tadi jumlah pengeluaran di jumlah dana hibah yang telah dibelanjakan itu maksudnya memang sudah hibahnya itu dalam bentuk sudah dibayarkan gitu ya. Misalnya ada kantor Pemda harus bayar internet, nah Telkomsel tidak menggratiskan gitu ya internet untuk kantor Pemda tersebut. Nah, tapi bukan berarti terus beban internetnya tidak dicatat gitu ya, tetap dicatat.
beban paket data gitu ya, ada pendapatan hibah, ini pendapatan hibah jasa, ya, jasa beban internet itu. Jadi kita tidak terima uang, tapi sudah dibayarkan. Nah, yang apa namanya kan, tapi semuanya itu harus yang kembali ke yang masalah kedua tadi. Coba yang Mas Jidan coba di prosedurnya gimana yang hibah langsung. Mungkin saya bisa dapat clue dari situ. Yang Untuk apa, Pak? Slide-nya yang Mas Jidan tadi sampaikan. Kalau saya tadi tahun anggaran yang lalu. Hibah. Ya, untuk mekanisme. Ya. Terus? Mirip sih, Pak. Oh, ini. Nah, ini aja ya. Nggak ada hibah langsung ya? Bukan hibah langsung tadi ya. Oke. Udah ya, ini terakhir ya. Ya, nanti berarti hibah langsungnya bagaimana penanganan anggarannya. Maksud saya itu kayaknya anggarannya harus dinaikkan dulu, berarti ke Kanwil dulu ada revisi gitu kayaknya. Diajukan revisi diterima. Sebetulnya di slide kelompok kelas sebelumnya ada tuh yang hibah langsung ya. Tadi saya nggak langsung nanya. Ya mungkin nggak apa-apa, cukup dulu. Kira-kira seperti itu untuk hibah barang dan jasa, baik langsung maupun lewat yang direncanakan. Ya. Kalau yang direncanakan berarti kan ada perjanjiannya dulu gitu ya, ada ini segala macam. Ada pertanyaan ini kan dibuka. Ada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi kami yang kami jelaskan. Dipersilakan. Izin bertanya. Silakan. Saya Nurma Gupita nomor 20. Izin bertanya. Untuk yang tadi Iren jelasin, kenapa persetujuan memo pencatatan MPAL BPJS di Saiba itu masih dilakukan secara manual, dan kenapa nggak impor dari SAS aja gitu? Makasih. Oke, terima kasih Nurma. Izin mengulang pertanyaan, berarti tadi terkait MPAL BPJS, kenapa tidak langsung impor dari langsung ke SAS, tidak impor dari SAS langsung, kenapa harus dilakukan secara manual? Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Izin bertanya. Iya, siapa ini? Nama saya Silvi Oktaviani, absen 28. Aku mau nanya yang tadi. Mbak, videonya. Yang tadi saya cek juga. Ya, Pak. Halo. Silakan. Tadi terkait mekanisme pengesahan hibah langsung di bagian pengajuan nomor register. Itu kan kalau hibah langsung ini nggak ada perjanjian hibah atau grant agreement-nya, apakah masih bisa dilakukan pengesahan? Itu aja sih. Makasih. Oke. Jadi pertanyaan terkait dalam pengajuan permohonan nomor register, tadi apakah bisa dilakukan pengesahan atas hibah tersebut kalau misalnya tidak ada perjanjian hibah? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin. Izin bertanya. Ya, silakan. Benita. Izin bertanya, absen 30, terkait di slide nomor 3 yang dijelaskan oleh Faza. Slide 3. Tadi. Slide 3, oh ya, di depan. Slide yang...
terkait mundur lagi dan di sebelumnya. sebelumnya. Oh, iya. Nah, di situ tuh ada kata-kata terkait tentang pengaturan Permenku itu tidak mencakup tentang penerimaan hibah pada sektor yang pengelolaannya pakai BU. Nah, gimana dasar apa yang menjadi dasar sektor yang pola pengelolaan keuangannya itu BLU kalau mendapatkan hibah dari mendapatkan hibah. Oke, izin mengulang pertanyaan terakhir berarti terkait dengan bagaimana mekanisme dari pengelolaan keuangan dari BLU sendiri untuk mengelola hibah yang mereka terima. Oke, kami izin mencari jawaban dulu, teman-teman. Tias, tadi mengenai kenapa perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba itu dilakukan secara manual, kenapa nggak impor dari SAS? Karena nomor persetujuan MPHL BJS tadi itu berjumlah 16 digit, sedangkan pada SAS hanya diinput 15 digit nomor SP2D. Jadi kayak belum terintegrasi aja gitu. Oh, makasih. Tadi aku izin berjawab pertanyaan Sylvie kalau nggak salah tadi terkait dengan tadi terkait dengan poin dalam hal nomor register. Kan di sini harus dilampiri dengan sebenarnya dari tulisan harus tapi ada permohonan nomor register dilampiri perjanjian hibah gitu. Tapi apakah kalau misalnya nggak ada perjanjian hibah masih bisa dilakukan gitu untuk pengajuan nomor register ini sendiri? Jadi kalau yang saya baca, jadi kita mengacu lagi kembali kepada PMK 99 tahun 2017. Di situ poinnya mengatakan bahwa segala hibah harus, kalau nggak salah poinnya segala hibah harus memiliki perjanjian. Jadi perjanjian hibah tuh harus sifatnya harus dilaksanakan untuk atas pengakuan hibah langsung tersebut untuk maupun hibah. Jadi untuk hibah langsung harus ada perjanjian hibahnya sebelumnya. Tapi hal ini juga dikecualikan. Tadi kelompok kami juga sudah menjelaskan untuk beberapa hal. Untuk ada hal yang dikecualikan terkait pernyataan ini. Yang itu adalah dalam hal ini nih. Tadi di sini kami dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana. Jadi di sini untuk penanggulangan bencana sendiri karena memang sifatnya urgensi, karena urgensi dan juga untuk dalam kita juga berpikir bahwa karena ini bencana dan sifatnya tidak direncanakan. Jadi untuk proses perencanaan sendiri kan itu kan agak memakan waktu. Jadi proses ini diperbolehkan. Jadi terkait dengan hibah langsung yang memang cakupannya untuk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Tapi di sini dikecualikan hanya untuk dalam bentuk uang. Jadi di sini hanya untuk bentuk uang. Dan juga memang harus dilampiri juga dengan namanya surat pernyataan telah menerima hibah langsung dan juga rekening koran dari pihak yang menerima atas hibah tersebut. Gitu. Untuk sebenarnya poin-poin pertanyaan juga bisa itu sih, karena kalau nggak ada perjanjian hibah, apakah masih bisa diterima? Ya bisa, karena di sini ada kata atau dokumen lainnya dipersamakan. Jadi untuk sebenarnya kalau dokumen lain yang dipersamakan itu ada beberapa dokumen. Yang pertama ada Memorandum of Understanding atau MOU, kemudian juga ada Record of Discussion ROD, kemudian ada Letter of Intent, dan juga terkait subsidiary arrangements. Nah, itu bisa jadi patokan untuk menjadi acuan dalam permohonan nomor register untuk pengajuan atas pengajuan hibah langsung yang diperoleh oleh kementerian maupun lembaga. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari jawaban saya? Sudah jelas sih, terima kasih. Sama.
Yang selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Yunita terkait dengan penerimaan hibah yang BLU itu berdasarkan apa. Jadi dari yang saya temukan di website-nya DJPBN Kemenq itu untuk hibah yang dalam bentuk barang atau jasa itu perlakuannya ada di PMK nomor 220/05 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporannya. Kalau misalnya yang untuk barang, untuk uang, dalam bentuk uang itu ada Perdirjennya tahun 2018. Jadi perbedaannya kalau yang dalam bentuk uang itu, hibah langsungnya itu tidak memerlukan nomor register. Sehingga berdasarkan hal tersebut, apabila BLU mendapat hibah berupa uang, maka cukup merevisi DIPA-nya. Kalau misalnya yang perlakuan hibah barang itu sama seperti hibah uang juga, hibah barang atau jasanya itu tidak perlu diregister. Terus pendapatan hibah bentuk barang atau jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena berupa transaksi non-kas. Ada beberapa poin di PMK 220 itu bisa dibaca di PMK-nya. PMK nomor 220/05 tahun 2016. Untuk Yunita, apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Sesi pertanyaan mungkin sudah itu mungkin jadi untuk materi masalah pengesahan hibah langsung baik dari barang milik negara dari kelompok 6 itu sampai sudah selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mungkin ada juga informasi-informasi yang kurang, mungkin nanti teman-teman bisa mencari karena memang di poin yang kami sampaikan ini kami hanya membahas terkait pengesahan hibah atas barang. Karena juga mungkin teman-teman juga bisa nyari juga pengesahan hibah langsung atas uang itu gimana untuk pengesahan hibahnya. Tapi untuk yang kami bahas ini aja pengesahan hibah barang. Poinnya sendiri adalah yang penting membaca aja dulu untuk PMK 99 tahun 2017, di situ sudah tercakup masalah atas materi terkait hibah-hibah juga di situ. Jadi di PMK 99 itu sudah membahas tentang hibah, menggantikan PMK tahun 2011 yang sama mekanismenya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.